Salam Bapak Ibu, hari ini tanggal 6 September tahun 2020 bertemu dengan saya kembali Pendeta Muda Daliman. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita harus berdoa, saudara. Ya, anak-anak kerajaan itu harus mempersiapkan diri berdoa dengan cara-cara yang benar, tidak sesuai dengan doa agama-agama orang lain di dunia. Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang ada dua macam perbuatan baik. Yang pertama, perbuatan baik yang harus diperlihatkan kepada orang, kita menjadi terang sehingga Bapa itu dipermuliakan. Yang kedua, perbuatan baik itu yang harus disembunyikan, yang kita lakukan hanya hubungan pribadi kita dengan Bapa, lalu Bapa memberkati kita. Nah, hari ini perbuatan baik yang tersembunyi kemarin itu adalah salah satunya adalah berdoa. Bagaimana memberi, bagaimana kita harus berpuasa. Tetapi hari ini saya khusus berbicara tentang berdoa, saudaraku. Saudaraku, ada 3 kelompok agama atau kelompok manusia yang melakukan doa seperti tadi. Yang pertama adalah berdasarkan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 itu, di situ yang pertama kelompok orang berdoa itu adalah kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Model mereka berdoa, mereka suka berdoa di tempat-tempat terbuka, mereka berdoa di tempat-tempat yang bisa dilihat orang, atau bahkan mereka mempamerkan doanya kepada orang. Itulah doa orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, saudara. Lalu kelompok orang yang kedua yang berdoa adalah kelompok orang-orang yang beragama. Mungkin orang-orang beragama atau orang-orang kafir. Doa mereka senantiasa selalu bertele-tele, selalu mau berdoa meminta keinginan, kebutuhan mereka, keperluan mereka saja. Bahkan mungkin ilah mereka itu meminta mantra, meminta persembahan, minta sesaji. Sehingga tidak sedikit agama atau orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan ritual agama itu, doa mereka itu selalu disertai dengan persembahan-persembahan, korban-korban, disertai dengan mantra-mantra, atau mungkin disertai oleh sesaji-sesaji. Itu kelompok orang berdoa yang kedua. Ada kelompok orang berdoa yang ketiga, yaitu kelompok orang berdoa adalah kelompok anak-anak kerajaan surga, atau kelompok orang berdoa adalah kelompok orang Kristiani. Tapi karena saya bicara tentang Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berbicara tentang kerajaan surga, dan hampir rata-rata di situ ditulis tentang bagaimana umat kerajaan surga itu, maka saya akan berbicara hari ini adalah doa anak-anak kerajaan surga lahir dari sikap hati yang benar untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, saya tidak mengajar saudara berdoa, atau tidak mengajak atau melihat doa orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, atau kita tidak memperhatikan doa orang-orang agama lain yang mungkin harus dewanya atau ilah mereka meminta korban-korban atau sesaji-sesaji atau mantra-mantra atau ritual-ritual yang lain. Tetapi doa kita orang anak kerajaan adalah lahir dengan sikap hati yang benar untuk memuliakan Tuhan, saudara. Karena itu bagaimanakah kita harus berdoa supaya doa ini benar-benar keluar dari sikap hati yang benar untuk memuliakan Tuhan. Doa orang benar bila yang ingin didoakan maka sangat besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman sangat besar manfaatnya, saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara 2 macam atau 2 cara kita berdoa untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah pada doa kita itu adalah kita harus mengakui keberadaan Bapa kita. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-9, coba baca di situ. Matius 6 ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, artinya karena itu berdoalah demikian. Artinya berdoalah beginilah Anda berdoa gitu. Apa doa yang pertama yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan? Kita harus mengakui keberadaan Bapa kita. Kita tidak berdoa kepada ilah-ilah yang kita tidak kenal. Kita tidak berdoa kepada Allah-Allah yang lain. Kita tidak juga berdoa kepada siapapun juga. Kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga. Jadi keberadaan Bapa kita yang ada di surga, saudaraku. Bapa ini, saudaraku, 3 minggu yang lalu saya sudah mengatakan, Bapa kita yang ada di surga itu memiliki sifat Allah, kealahannya. Yaitu sifat Bapa kita itu adalah memiliki kepribadian, saudara. Sifat Bapa yang kedua itu adalah memiliki kekudusan, kudus.
Sifat Bapa yang ketiga itu adalah kasih. Sifat Bapa yang keempat itu adalah kekal. Sifat Bapa yang kelima itu adalah esa. Semua ada di sini. Nah, sifat Bapa yang kudus ini adalah kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di sorga. Sikapnya ada di sorga. Bapa di sorga. Bapa ada di sorga. Berbicara soal kuasa, berbicara soal tempat kuasanya. Lalu sikap yang kedua, kita mengakui keberadaan Bapa itu adalah, di situ dikatakan Bapa itu adalah raja. Keberadaan Bapa sebagai raja, maka datanglah apa? Kerajaanmu. Jadi doa yang berikutnya adalah yang harus kita doakan supaya kita menghadirkan kerajaan Allah, baik ada yang ada di surga maupun di bumi. Di situ dikatakan, coba silakan baca. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi anak-anak kerajaan berdoa mengakui keberadaan Bapa yang punya kerajaan itu harus menghadirkan kerajaan Allah yang ada di bumi, yang ada di surga datang ke bumi, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kehadiran kerajaan Allah yang ada di surga sana turun datang ke bumi ini. Jika kerajaan itu datang ke bumi ini, saudaraku, pemerintahan Allah itu datang ke bumi ini, maka doa kita itu sangat-sangat sempurna, saudara. Lalu berikutnya adalah doa yang pertama yang mengakui keberadaan Bapa itu adalah, di situ dikatakan jadilah kehendak. Saudara, hal yang terpenting berikutnya adalah untuk kita berdoa mengakui keberadaan Bapa, keberadaan Bapa yang berkehendak. Bapa memiliki kehendak, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang perlu kita doakan, kehendak Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah cara yang pertama bagaimana kita harus berdoa untuk supaya doa kita yang lahir dari hati yang tulus itu, yang benar itu, bisa memuliakan Bapa. Yang kedua, doa kita yang kedua adalah kita meminta supaya kehendak Bapa jadi kepada kita. Sebenarnya ada ayat yang berikutnya itu tadi. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang harus kita doakan? Meminta sesuai dengan kehendak Bapa. Di situ kita Alkitab berkata bahwa berilah kami makanan yang secukupnya. Coba baca. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi kata-kata itu berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Wah, kalau hanya makanan yang secukupnya, nggak perlu berdoa, kita bisa bekerja. Kalau hanya untuk mendapatkan makanan yang secukupnya hari ini, ya minta saja kepada orang lain, kita bisa juga dapat, saudara. Bukan itu maksudnya. Jadi Tuhan memelihara kita hari ini secukupnya. Berdoa lagi besok, hari besok secukupnya. Artinya mintalah makanan yang secukupnya. Kalau kita meminta makanan yang secukupnya, maka Allah Bapa kita itu akan memberikan seluruh kecukupan kita, saudaraku. Lalu berikutnya adalah mintalah juga supaya Tuhan mengampuni kita. Ada 3 perkara penting dalam permintaan ini. Pertama, meminta makanan yang secukupnya. Artinya seluruh kebutuhan kita hari ini dicukupi oleh Tuhan. Kebutuhan kita 100.000 hari ini dicukupi oleh Tuhan. Kebutuhan kita 10.000 hari ini dicukupi oleh Tuhan. Mungkin kebutuhan kita lebih daripada 100.000, bahkan bukan 1 juta, 2 juta. Seluruh fasilitas sarana dan sarana hari ini dicukupi oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, tidak cukup hanya kebutuhan yang secukupnya. Tetapi berikutnya adalah perlu ada pengampunan. Silakan dibaca. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Isi doa kita yang kedua yang sesuai dengan kehendak Bapa adalah mohon pengampunan. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 1 pasal 59 ayat yang ke-1, bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi kesalahan kita lah yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Artinya doa ini harus mohon kehendak Bapa, mohon pengampunan, saudara. Tanpa pengampunan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jika orang tidak berkenan kepada Tuhan, maka doa-doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar berdoa makanan yang secukupnya, tetapi berdoa supaya terjadi pengampunan. Dan dengan adanya pengampunan itu, sebagaimana kita mengampuni orang lain, maka pengampunan itu membuat Tuhan berkenan, Bapa kita berkenan. Dan jika Bapa kita berkenan kepada kita, maka Bapa akan memberikan segala yang kita minta. Berikutnya doa kita yang ketiga itu adalah bukan hanya berdoa untuk minta pengampunan,
Yang ketiga adalah berdoa supaya terlepas dari pencobaan dan si jahat, saudaraku. Selanjutnya ayat yang berikutnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, jadi isi doa yang ketiga supaya yang sesuai dengan kehendak Bapa itu adalah berdoa supaya Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Dan kalaupun kita masuk ke dalam pencobaan, Allah menghindarkan kita dari si jahat, si iblis. Iblis si jahat ini selalu senantiasa menjatuhkan bahkan menggagalkan doa kita. Di dalam Alkitab mengatakan di mana si jahat, ketika Daniel berdoa, roh jahat itu atau si jahat itu mengambil doa-doanya tidak sampai kepada Daniel. Lalu Tuhan mengirim malaikat Mikael untuk menyampaikan pesan doa. Jadi doa senantiasa terhambat dari si jahat. Doa senantiasa terhambat karena tidak ada pengampunan. Doa senantiasa terhalang karena kita meminta seluruhnya dengan tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Maka doa yang terpenting berikutnya ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah, artinya meminta sesuai dengan kebutuhan kita sehari, lalu meminta pengampunan, lalu memohon supaya Tuhan menghindarkan kita dari si jahat. Si jahat senantiasa membuat perkara yang merusak segala pokok-pokok doa kita. Saudaraku, ada dua hal yang terpenting yang harus kita belajar hari ini, yaitu bagaimana umat kerajaan surga itu berdoa yang lahir dari hati yang benar itu. Yang pertama tadi berdoa mengakui keberadaan Bapa yang kudus yang ada di sorga, Bapa yang punya kerajaan Allah datang ke bumi ini, Bapa yang punya kehendak. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, doa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan itu selalu dampaknya akan mempermuliakan nama Tuhan. Ayat yang terakhir bagian pasal 13, ayat 13 itu. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapa kita yang mempunyai apa? Kuasa, kerajaan, Kemuliaan. dan kemuliaan. Semua doa kita, seluruh pokok doa kita yang lahir dari hati yang benar adalah, sikap hati yang benar adalah yang akhirnya semuanya memuliakan Bapa di surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam. Salam. Haleluya.